Kalau demokrasi itu panggung, kita ini cuma penonton yang bayar tiket, tapi bedanya nggak dikasih kursi. Yang duduk nyaman politisi, yang main drama buzzer, yang dapat nasi kotak, ya kita rakyat biasa. Oke guys, kali ini kita bakal bahas topik yang menarik tentunya, yaitu tentang NU bergerak, menjaga moral, merawat demokrasi, dan lawan korupsi. Dengan gue Sol dan gue Van, yuk bongkar kenapa suara rakyat makin keras, tapi justru yang didengar suara transferan masuk. Selamat datang di Astagfirullah Podcast. Ngaji iya, ketawa harus, nyindir astagfirullah. Oke Pan, gini nih, Ya, katanya kan negara kita kan negara demokrasi kan. betul. Tapi kok rasanya gini loh, kayak jadi kayak reality show gitu loh. Maksudnya ya, maksudnya gimana tuh? Oh ya gini, berarti yang penting rame, bukan apa Gitu. bukan dinilai bener enggaknya itu. Yang penting viral, bukan Bener, dinilai bener jujur banget. enggaknya gitu. Lihat ya sekarang, banyak ini kampanye yang sekarang itu kayak ada yang joget-joget di TikTok gitu, pakai baju batik gitu. Ada juga yang janji bagi-bagi HP iPhone gitu. Juga yang bilang nih, kalau saya menang jalan dibikinin. Tapi kalau saya kalah ngambek dia. Wah, parah sih. Kita dikasih demokrasi digital ya, tapi ini sama aja. Diketik sama yang sinyalnya kuat kekuasaan, bukan karena ya nurani rakyat gitu. Sama aja. Sama ini nih, Kak, sekarang nih kan kayak gimana? Milih pemimpin tuh kayak FOMO-FOMOan gitu. Bener. Jadi kayak ikut-ikutan doang gitu. Nggak bener-bener dari kita neliti nih, pemimpin harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Kayak ikut-ikutan aja gitu. Misalnya nih, bapak gua milih nomor 2, gua juga ikutan dah nomor 2 gitu. Parah sih kalau ini. Berarti kita kayak milih pemimpin tapi ya sama aja kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi kemarin tuh soal gue sempet wawancara kan sama Bapak Ahmad Nahrawi. Jadi beliau tuh Oke. selaku pengurus PBNU lah, salah Oke. satu Iya. pengurus PBNU. Dan beliau itu ngomong kalau andaikan cara memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai NU itu seperti yang ada di cuplikan video ini Sol. Mari kita simak. Pemimpin yang cocok berdasarkan Imam Mawardi ini adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum atau kebutuhan negara saat itu. Misal, kalau negaranya ini nggak hanya negara, organisasi, entah itu negara atau ketua kamar kan, atau apa, itu dilihat dulu rakyatnya itu apa masalahnya yang perlu diselesaikan. Misal kalau kita ngambil sampelnya negaranya sedang konflik militer, ya udah berarti pilih dari pejabat yang pemimpin yang backgroundnya militer, ya kan? Dalam hal ini ya oke, bisa benar milih apa enggak. Oh, ya. Kalau memang Indonesia lagi darurat militer, kalau ternyata pemimpin itu negara itu lagi defisit pendidikan, ya kan, defisit pendidikan masih lemah, ya bisa memilih pemimpin yang pendidikannya bagus dan sangat memahami pendidikan, ya. Misalnya kemarin itu contohnya adalah Pak Anies, sudah ada di representasinya Pak Anies, ya kan. Nah, kemudian kalau memang negara itu butuh sekali yang pemimpin yang merakyat, yang berbawah, yang jiwa sosialnya tinggi, ya itu ya pilih yang sesuai dengan background itu, ya itu ada di dirinya siapa namanya Pak Ganjar, ya kan, kemarin. Nah, ternyata dalam kontestasi kemarin rakyat kita menganggap Indonesia itu lagi darurat militer, ya kan, atau Indonesia sebenarnya daruratnya pendidikan, tetapi yang dipilih malah militer, itu juga nggak tahu, ya kan. Intinya adalah
di dalamnya kitabnya Imam Mawardi Ahkam Mustoni ya, untuk memilih pemimpin itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara pada saat itu. Nah, ini soal. Jadi pemimpin, kita cari pemimpin, kata beliau itu yang sesuai dengan kebutuhan negara. Kalau negaranya butuh kayak pendidikan yang mumpuni ya milihnya siapa. Kalau andaikan milih kita lagi negaranya lagi kacau gitu ya, butuh militer yang kuat ya milihnya siapa. Kalau andaikan milih orang yang mungkin merakyat gitu ya milihnya siapa gitu. Kalau korupsi itu sinetron, itu udah mirip banget kayak film Tukang Bubur Naik Haji, tau nggak Sol? Tahu ya. Cuma yang versi elitnya Sol, panjang, basi, tapi nggak tamat-tamat gitu, nggak selesai-selesai. Parah bro, parah. Pelakunya nih mantan menteri, wakil rakyat, kepala daerah. Kadang juga PNS level galak, tapi rekeningnya ajaib gitu. Ada ya, itu duitnya siapa Sol? Nggak tahu ya duitnya siapa. Terus kayak dramanya juga ya kayak gitu-gitu aja, tapi ya keren sih menurut gue. Kadang ketangkep langsung stroke, kursi roda, surat dokter sakti. Terus udah gitu minta gerasi ditemani Ustadz Tira lagi. Wah parah sih itu. Sementara anaknya suruh sabar, husnuzon, ikhlas. Lama-lama kita kayak jamaah majelis gitu bro. Parah banget sumpah. Pernah mikir gak sih kalau kenapa korupsi di Indonesia tuh betah banget gitu ya? Padahal oknum-oknum yang ketangkep udah banyak banget loh. Terus di sejumlah negara Arab gitu ya. Padahal orang yang nyolong sendal aja itu tangannya bisa melayang soal hilang soal. Kalau di negara Indonesia nyolong sendal, nyolong duit, bukan nyolong sendal, nyolong duit triliunan malah. Itu yang dipotong apa soal? Masa tahanan soal. Enak banget gak sih? Nyolong buat nonton masa tahanan itu. Alasannya karena dulu pas waktu dia mimpin jabatan itu pernah bersikap baik soal. Wah aneh banget gak sih alasannya? Aneh. Jadi kalau andaikan korupsi itu sambil senyum, sambil laporan rapi, korupsinya juga dianggap baik dong berarti. Astagfirullah. Jadi kemarin juga gue sempet wawancara kan ke Bapak Nahrawi. Kenapa gue nanya alasan kenapa kok korupsi di Indonesia tuh betah banget soal. Jadi beliau itu ngomong kalau alasannya tuh ini soal. Kita cuplek dulu videonya. Korupsi kenapa masih ada di Indonesia itu sangat kompleks ya kan. Kalau dijawab secara teori kita bisa memakai teorinya Richard Feynman tentang efektivitas bahwa suatu hukum, suatu aturan dan segala macam yang sama itu bisa berjalan secara efektif. Ada kriteria. Yang pertama adalah substansi hukum, ya kan, hukumnya. Yang kedua adalah culture hukumnya atau budaya hukumnya. Yang ketiga adalah pejabat hukumnya atau perangkat hukumnya. Tuh, tahu kan Sol? Jadi korupsi Indonesia tuh emang udah kayak jadi budaya banget gitu Sol. Turun dari anak cucu itu yang diwarisin Sol. Yang diwarisin bukan duit, bukan apa? Korupsi Sol. Parah gak sih? Jadi hukum kita tuh kadang kayak wifi publik gitu, sinyalnya putus nyambung gitu loh, passwordnya bocor, tapi tagihan tetap jalan gitu. Longgar sih buat pejabat, kenceng buat rakyat lah gitu. Parah sih. NU juga jelasin ya Sol di apa sih? Beliau NU itu jelasin di pakai nasihatnya Imam Ghazali. Bunyinya fafasadur ra'aya bifasadil muluk, fafasadul muluk bifasadil ulama. Kerusakan rakyat itu karena kerusakan pemimpinnya, dan kerusakan pemimpin itu karena ya rusaknya ulama gitu. Dan itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangannya yaitu Imam Ghazali tadi itu. Jadi negara rusak ya karena pemimpinnya rusak gitu. Gimana negaranya mau makmur, mau sejahtera kalau pemimpinnya aja Bener. pelonga-pelonga Sol. Makanya nih ulama dan kayak ormas Islam gitu kan harus jadi rem moral gitu ya. NU nggak bakal diem kalau naskah negeri dipegang tukang korup. Jelas dong Sol. Wah masih intinya ya kita sebagai warga NU ya bisa jadi rem aja gitu ya. Buat negara yang mungkin kata orang kita hidup di negara yang
sakit Sol gitu. Harus tetap sehat di negara yang sakit gitu. Oke. Kuat-kuat dah buat kita ya. Iya, harus Benar. strong guys. Strong. Oke, lanjut nih ya, Pan. Oke, lanjut. ya. Ngomongin soal revolusi mental. Ini kan benar-benar urgent sekali ya. Iya, Urgent betul. banget gitu loh. Eh, jadi kasusnya sekarang itu revolusi mental itu kan katanya penting tuh kan, revolusi penting mental banget. penting. Oh. Tapi realitanya itu kayak ini loh, kayak sinyal yang 3G itu tahu nggak sih? Kadang malah juga 2G atau bahkan malah H+ gitu loh, yang Apa itu? sering lemot, hilang-hilangan, terus muter aja gitu loh. Juga sih ya. Tahu nggak Iya, sih? betul. Ah, Kadang pegawai yang ikutan anti korupsi ya soal. Mereka yang ikutan anti korupsi itu malah anehnya jual beli jabatan soal. gitu. Parah sih ya. Anak muda disuruh Parah. cinta negeri, Benar. tapi lawan kerjanya pindah ke luar negeri soal. Karena apa? Ya karena nyari loker di Indonesia tuh nggak gampang soal, susah banget. Banyak juga pengen persyaratan. tahu kan. Persyaratannya Inilah, ya itulah, udah gitu. bikin, bahkan sampai bikin para pemuda Indonesia tuh bikin tagline hashtag kabur aja dulu gitu ya. Kabur aja dulu, bro. Karena apa ya? Karena mereka nggak betah sama negaranya sendiri soal gitu. Benar. Jadi tuh kadang tuh ada nih yang mahasiswa gitu unjuk rasa gitu. Mahasiswa dibilang tuh kacau gitu loh. Padahal kan kayak membela diri sendiri gitu kan. Betul. Itu dibilang kacau itu. Terus nih, yang nyolong anggaran pendidikan dibilang hilaf. Ya gimana? Gimana Van itu? Wah parah sih itu. Nggak tahu lah semerawut Indonesia. Buset. Kalau revolusi mental cuma jadi slogan yang ada di seminar-seminar, cuma jadi slogan buat bagi-bagi kaos gratis, mending revolusi wifi kantor kelurahan aja soal biar pelayanannya nggak buffering gitu loh. Free nggak tuh? NU itu punya revolusi mental sendiri soal, tapi bukan revolusi mental yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri soal. Benar. Jadi revolusi mental itu revolusi mental yang lebih ke akhlak gitu. Jadi yang adil, transparan dan juga aku dosa soal jelasnya. Benar. Karena tanpa itu semua, ya mental di Indonesia ini cuma jadi tagline aja soal. Iya benar. Mentalnya ciut semua udah lah. Oke lagi soal. Oke. Kalau tahu panggungnya palsu ya, kenapa kita itu masih aja tepuk tangan soal? Kenapa coba? Kalau tahu aktornya bohong juga, kenapa juga masih dibela? Iya, kenapa ya? Kenapa? Ya solusinya jangan milih pemimpin karena nasi kotak soal. Jangan terpesona Nasi kotak. tampang alim yang nutup tangan yang nakal gitu soal. Benar. Banyak salam tempel gitu, serangan fajar. Iya, serangan fajar bener. Jadi tuh di NU sendiri tuh ngajarin Pak, hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Yaitu cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi itu cinta itu butuh aksi, bukan cuma selfie di TPS gitu. Dan di era timeline sekarang soal dakwah itu juga harus smart soal. Benar. Jadi berani bilang wahai zalim gitu, wahai kafir atau gimana lah. Tapi itu tetap santun soal. Iya benar. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu ngomong kalau umat takut menegur zalim, maka ucapkan selamat tinggal untuk mereka soal. Kalau andaikan udah susah ya udahlah tinggal aja gitu. Jadi kata Pak Rawi juga gini soal konsep amar ma'ruf nahi munkar itu seperti ini. Itu kita harus bisa mungkin memposisikan diri dengan baik dan benar. Misal kayak amar ma'ruf kan apabila kita melihat kemungkaran, hal yang pertama kita lakukan adalah kan dalilnya jelas tuh man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir bi yadihi ya kan, dengan kekuasaan kita. Misalnya nek kamar gua puntungnya sembarangan ya langsung dikasih peraturan disengeni ya kan, dengan kekuasaan. Kemudian kalau enggak ya pabilisanihi ya kan, dikandani. Kekuasaan tadi bisa membuat peraturan dan semacamnya. Jika ono nanti fabilisanihi dengan cara di
dikasih tahu ya kan, dikasih tahu, dinasihati. Kalau enggak nek gak iso karena masih santri baru, masih mahasiswa baru, maba misalkan, cukup fabiqul bihi didoakan. Itu konsep amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu tiga dasarnya. Dalam prakteknya itu nanti bisa memakai caranya, kita harus lihat-lihat dulu juga ketika lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jangan sampai dibuat parodi ya, kayak apa yang dilakukan si Pixman ya, yang baru saya bahas di Fitz itu. Kita nggak tahu kapan kita di posisi salah. Kita sama-sama manusia ya kan. Setiap orang pasti punya salah. Kebetulan saja salah kita ditutup rapat-rapat. Dan banyak juga kesalahan yang terlihat bulat-bulat. Nah, untuk kesalahan yang terlihat bulat-bulat, itu nggak boleh kita menghujat. Kita nggak tahu kesalahan kita kapan nanti terlihat, kan kita nggak tahu. Jangan sampai dihujat, itu bukan tradisi NU ya. Kritik yang membangun, dikasih nasihatnya sesuai tadi. Kalau mampu, misalkan Kementerian Agama, kan, nggak aturan perda. Contohnya senhorak nahi mungkarnya gimana? Nah, ini awake dhewe iki adalah perda, iso membuat perda, gubernur ataupun DPRD, gawe perda. Gak mampu kuwi ya cukup dilisanihi. Tapi lisanihi iki iso dikandani RT-ne, kandani kepala daerah, kalau enggak ya nulis di medsos ya kan. Kalau enggak nanti nek gak iso kabeh fabiqul bihi doakan. Itu di kalangan NU. Dan tentu lihat-lihat dulu. Nanti kalau itu orangnya jauh, tak ada hubungan jauh ya, yang mungkar tadi orang yang jauh, kita bisa dengan ila sabili romantika bil mau'idatil hasanah, dengan cara yang baik dan benar. Kalau orangnya itu sudah dekat dari kita, wis wakrab sak kamar, wis to the point wae, kulil haqqa walau kana ala murau kan, langsung tegas. Untuk orang-orang jauh dengan mau'idatil hasanah, lek wong cedek nahi mungkarnya dengan kulil haqqa walau kana murau, is to the point aja. Nah gitu bro, jadi buat lu semua nih, ya, termasuk buat gue juga sih, buat kita ya Pak, ya. Jangan skeptis lah jadi anak lah. Jangan skeptis. Ya kita tahu sendiri politik di negara kita ini ya kotor gitulah, emang kotor politik di negara kita ini. Tapi kalau semua orang yang baik nih cabut gitu, terus nanti siapa dong yang bersih-bersih ini semua? Bener gak Pak? Bener juga. Ini pesan yang dari Lirboyo yang tidak akan kami lupakan, terus belajar, karena torikoh yang paling keren adalah torikoh taklimu ta'alim, torikoh belajar terus nau mempeng ya kan. Kalau kata Gus Reza, tafakohu qabla an tusawidu, belajar yang bersungguh-sungguh mempeng sebelum kalian semua menjadi pemimpin masa depan. Lemah atau yang terpinggirkan atau yang marginal atau yang pokoknya yang mereka itu perlu ditolong oleh kita. Nah itu tugas anak-anak muda gitu loh. Kejujuran misalnya diterapkan itu ada kejujuran intelektual. Sekarang ini ya masalah kejujuran itu kan pesan ada kaitan dengan korupsi tadi kan. Bagaimana kita bisa berpikir kayak sekarang ini kan karya kita itu misalnya di plagiat bener-bener dari kita yang kita belajar gitu loh. Enggak, kalau bisa itu berpikir itu bener-bener dari pikiran kita, temuan kita gitu, bukan yang instan gitu kan. Kejujuran spiritual. Kita itu niat dalam aktivitas sosial itu diniatkan karena apa gitu loh. Karena Allah, apa karena saya pengen dapat ini. Kejujuran sosial yang paling penting. Bagaimana kita bisa menyuarakan kebenaran ya di masyarakat gitu loh, di media sosial, di keluarga kita. Nah, itu penting banget untuk kita mengkantor hoax-hoax yang beredar di media sosial itu. Oke, yang terakhir, ini panggung rakyat men, tapi naskahnya masih ditulis para elit-elit. Kalau kita terus tepuk tangan sambil ditipu gitu, kita bukan cuma korban bro, kita itu penikmat ilusi. Bener banget. Jadi kita dari kita sendiri aja gitu, mau terus jadi penonton atau udah mau mulai nulis naskahnya sendiri gitu. Mau tiru. Padahal perubahan itu gratis kok. Yang mahal itu kejujuran. Bener. Karena ya stoknya bisa dihitung jari gitu. Betul sekali bro. Kalau koruptor aja bisa potong masa tahanan gara-gara katanya dulu kerjanya baik, rakyat juga harusnya boleh dong potong pajak karena selama ini udah sabar nunggu. Astagfirullah. Ya bener juga sih Sol. Harusnya bisa dong pajak kita dipotong. Bisa harusnya. Oke, sekian dari podcast kita berdua hari ini ya guys. Sampai berjumpa di episode selanjutnya tentunya. Dimana nanti kita akan bahas hal-hal yang nggak kalah menarik tentunya ya Pan ya. Tentunya juga lebih panas Sol. Yo, Tapi tetap berakhlak. Tetap berakhlak tentunya, karena itu harus ditekankan sekali berarti. Betul. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan gua Sol. Dan gue Evan. Makasih udah dengerin Astagfirullah Podcast. Tetap waras, tetap kritis, tetap NU.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong ini dari ada berita baru kan kayak oh wes lah wes betul betul oke makasih bang.